فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Maksudnya kita nggak boleh seperti orang beriman. Jangan lalai. Allah mengatakan wa takumil ghafilin, jangan kalian lalai. Jangan, berzikir terus siang dan malam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Kata beliau begini, sesungguhnya sebab yang paling besar yang terhalang seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, dan juga terhalang dari mendapatkan kelezatan nikmat di dua tempat, maksudnya dunia dan akhirat, dan juga masuk padanya musuhnya. Kalau musuhnya anak Adam apa? Setan. Masuk musuhnya. Itu disebabkan karena apa? Ghaflah, lalai. Yang kedua, kasal, malas, yang bertentangan dengan keinginan yang kuat, dengan kemauan yang keras, yang menghalangi manusia dari kebaikan dunia dan akhirat dan kelezatan nikmat dunia dan akhirat. Yaitu apa? Yang pertama lalai, yang kedua malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Malas. Dia tahu itu kewajibannya, dia tahu amalan itu baik, tapi dia nggak kerjakan, malas. Baca Quran, dia tahu keutamaannya, tapi dia nggak mau baca, malas. Baca buku malas, baca kitab malas, mengamalkan amal sunnah malas. Ini malas. Dan malas ini Nabi berlindung. Orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim tentang al-ghaflah wal kasal, dua ini, lalai dan malas, merupakan pokok bencana bagi seorang hamba dan terhalangnya dia dari kedudukan orang-orang yang bahagia. Bencana dan dia terhalang dari apa? Kedudukan orang-orang yang bahagia. Dan keduanya disebabkan karena dia tidak berusaha untuk menuntut ilmu. Dan lalai itu bertentangan dengan ilmu dan menafikan ilmu. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, hati yang lalai itu tempat bersarangnya setan. Karena setan itu suka membisikkan was-was dan juga khannas, mencari peluang untuk melalaikan manusia, khannas. Makanya seorang talibul ilm gak boleh lalai. Apalagi dia seorang dai, seorang ustadz gak boleh lalai. Orang awam gak boleh lalai. Seorang pelajar penuntut ilmu seperti antum gak boleh lalai. Apalagi dia sebagai seorang dai. Dia harus sadar apa yang wajib yang harus dilakukan. Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab yang lain tentang kewajiban waktu. Apa sekarang yang harus kita lakukan? Yang lalu sudah berlalu, yang besok kita nggak tahu apa. Yang akan datang kita nggak tahu. Yang akan datang kita nggak tahu. Sekarang kita adalah hari ini. Kewajiban kita hari ini. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan nanti saya mau baca Quran, insya Allah besok juga bisa. Lusa juga bisa. Nggak bisa. Sekarang ada waktu, sekarang baca. Sekarang ada kitab, kita baca, sekarang baca. Sekarang ada amal soleh, kita lakukan sekarang. Nggak bisa besok. Nggak bisa lusa. Yang kemarin sudah berlalu, yang kemarin. Yang sekarang hari ini kita. Apa kewajiban kita? Jadi orang tahu tentang kewajiban itu, cuma dia nggak laksanakan. Ini namanya apa? Lalai. Tahu keutamaan zikir pagi dan petang, tahu dia. Tahu keutamaannya, dia nggak baca, itu lalai namanya. Tahu nih Al-Quran harus dibaca dan ada waktu, hatta 10 menit, dia nggak baca, ini lalai namanya. Ada tahu orang tuanya butuh bantuan dia, sekarang orang tuanya butuh bantuan. Dan dia lihat orang tuanya kerja yang harus dibantu, dia nggak bantu, itu lalai namanya. Ada tetangga kita orang miskin yang nggak punya apa-apa, yang dia lapar, yang mesti kita kasih makanan. Tahu kita dia lapar, susah, kita nggak bantu, itu lalai namanya. Dan itu dosa, bukan nggak dosa, dosa. Antum tahu kewajiban antum melaksanakan, antum dosa. Antum tahu antum waktunya tengah malam bangun, antum nggak bangun. Bagaimana orang thalibul ilm nggak bangun? Padahal antum lihat para sahabat masih remaja aja nggak tinggalkan. Ibnu Umar cuma sekali loh bermalam di rumah Rasulullah SAW. Ibnu Umar kemudian nggak bangun sholat malam. Rasulullah SAW sholat malam, Hafsah sholat malam, radhiyallahu anha. Ibnu Umar nggak bangun sampai Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih dari Bukhari Muslim, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Orang itu adalah orang baik kalau dia sholat malam. Kalau yang wajib udah jelas Pak, pasti yang wajib 5 waktu. Sholat malam. Sejak dengar hadis itu nggak ditinggalkan sampai akhir hayatnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Hatta terjadi apa aja tetap dikerjakan. Antum ingat itu? Jangan jadi orang lalai. Antum tahu
keutamaan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, antum tahu. Tapi karena kerjaan, karena yang lain, antum tinggalkan. Ini lalai namanya. Antum di situ ketika meninggalkan sholat sunat rawatib, betul sunnah. Yang hilang apa di situ? Yang hilang ketika antum tidak kerjakan, yang hilang apa? Ganjaran dan pahala. Yang Nabi jamin dengan kita mengerjakan 12 rakaat itu dijamin dengan apa? Sorga. Sorga. Salat malam juga demikian, Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah di waktu malam, di saat manusia sedang tidur semuanya. Kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Begitu sedekah dan yang lainnya, antum tahu keutamaan itu. Keutamaannya setiap hari. Bukan hari Jumat aja, sekarang sedekah Jumat. Tiap hari sedekah. Yang menyuruh demikian siapa? Rasulullah SAW. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ini riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, setiap hari, setiap pagi 2 malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Setiap hari itu yang Nabi suruh. Tidak dikhususkan pada hari Jumat atau yang lainnya. Setiap hari sedekah itu. Begitu juga yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya. Makanya ketika dia lalai, maka dia terhalang dari apa? Dari ilmu. Itu diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jangan lalai dan jangan malas. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Malas. Al-kasal, nggak boleh malas. Seorang penuntut ilmu nggak boleh malas. Dia harus semangat terus. Kita harus punya himmah aliyah, semangat dan cita-cita yang tinggi. Karena tujuan hidup kita adalah sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Itu perhatikan.